Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Saya sendiri dengan Indra Mulyana dan rekan saya, Rizka Kurnia. Baiklah, pada kesempatan ini kami ingin mempresentasikan tugas pada mata kuliah tersebut dengan tema kode etik profesionalisme dalam bidang teknologi informasi. Eh, Teknologi informasi dan komunikasi bisa menjadi pilar-pilar pembangunan nasional yang bisa mengadaptasi di setiap permasalahan bangsa. Sebagai contoh, menyerap tenaga kerja baru, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan sebagai alat pemersatu bangsa. Profesi IT ini dianggap orang lain adalah profesi khusus karena keahlian yang dimiliki, maka dari itu kita bisa menentukan tapi dengan ikatan yang jelas. Profesi IT juga bisa dianggap sebagai dua mata pisau. Bagian pisau yang tajam bisa menjadikan IT lebih berguna untuk kemaslahatan umat, dan mata lainnya bisa menjadikan IT ini menjadi bencana sosial, bencana ekonomi, maupun krisis kebudayaan yang saat ini sering terjadi. Pengertian etika dan kode etik dalam teknologi informasi. Nah, secara etimologi, etika ini berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti watak, kesusilaan atau adat kebiasaan. Nah, sebagai suatu subjek, etika ini berkaitan dengan konsep yang dimiliki individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan yang telah dikerjakan tersebut sudah benar atau salah, ataupun sudah buruk ataupun baik. Nah, jadi dengan kata lain, etika teknologi informasi adalah sekumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara, nilai mengenai benar dan salah, hak dan kewajiban tentang teknologi informasi dan komunikasi yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat dalam pendidikan. Tujuan dari etika dan kode etik dalam penggunaan teknologi informasi. Nah, tujuan utama dari kode etik adalah memberi pelayanan khusus dalam masyarakat tanpa mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok. Adapun fungsi dari kode etik yaitu memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Yang kedua, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atau profesi yang bersangkutan. Yang ketiga, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Selanjutnya itu prinsip-prinsip etika dalam teknologi informasi. Nah, dalam prakteknya, kode etik di dalam penggunaan teknologi informasi berhubungan dengan aspek keamanan, biasanya sering ditinjau dari tiga hal, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Nah, confidentiality sendiri adalah secara singkat dapat disebut dengan kerahasiaan. Artinya, kerahasiaan dalam hal ini adalah informasi yang kita miliki pada sistem atau database kita. Nah, jadi hal tersebut dianggap rahasia karena penggunaan tersebut merupakan kepentingan dan tidak bisa orang lain mengaksesnya. Sedangkan integrity yaitu maksudnya adalah data tidak bisa dirubah dari aslinya oleh orang yang tidak berhak, sehingga konsistensi, akurasi, dan validitasnya data tersebut masih terjaga. Dengan bahasa lain, integrity adalah mencoba memastikan data yang disimpan benar adanya, tidak ada penggunaan yang tidak berkepentingan atau software berbahaya yang dapat mengubahnya. Sedangkan availability yaitu memastikan sumber daya yang ada siap diakses kapanpun oleh user yang membutuhkannya. Sama seperti aspek integrity tadi, rusaknya aspek availability dari sistem juga bisa diakibatkan karena faktor kesengajaan ataupun faktor accident ataupun kecelakaan. Selanjutnya, aturan dalam penggunaan teknologi informasi. Yang pertama yaitu privacy, dan yang kedua yaitu term condition. Privacy, privasi sama dengan confidentiality tadi, namun jika confidentiality biasanya berhubungan dengan data-data perusahaan atau organisasi, sedangkan privacy lebih ke arah data-data yang bersifat pribadi. Sedangkan term and condition adalah aturan-aturan dan kondisi yang harus ditaati pada penggunaan teknologi informasi. Selanjutnya, materinya akan dibacakan oleh Saudari Rizka. Kepadanya dipersilakan. Jenis pelanggaran etika dan kode etik dalam penggunaan informasi komunikasi. Yang pertama, hacker dan cracker. Kata hacker pertama kalinya muncul dengan arti positif untuk menyebut seorang anggota yang memiliki keahlian dalam bidang komputer yang lebih baik ketimbang yang telah dirancang bersama. Denial of Service Attack atau DOS Attack.
Denial of service attack adalah suatu usaha untuk membuat suatu sumber daya komputer yang ada tidak bisa digunakan oleh para pemakai. DOS attack ditandai oleh suatu usaha eksplisit dengan penyerang untuk mencegah para pemakai memberi bantuan dari pengguna jasa tersebut. Yang ketiga adalah pirasi. Pirasi istilah lain untuk menyatakan pembajakan karya orang lain. Pirasi adalah setiap bentuk perbajakan atau pemakaian software tanpa izin atau di luar apa yang telah diatur oleh undang-undang, hak cipta, dan perjanjian lisensi. Yang keempat, fraud. Fraud merupakan kejahatan manipulasi informasi dengan tujuan mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Biasanya kejahatan yang dilakukan adalah manipulasi informasi keuangan. Contoh adanya situs lelang fiktif yang melibatkan berbagai macam aktivitas yang berkaitan dengan kartu kredit. Yang kelima, gambling. Gambling atau perjudian. Yang keenam, mobile gambling. Merupakan perjudian dengan menggunakan wireless device seperti PDAS, wireless table PCS, berupa kasino online dan poker online, menawarkan pilihan mobile. GPRS, GSM data, UMTS, IM Mode adalah semua teknologi lapisan data atas nama perjudian gesit tergantung. Yang ketujuh, pornografi dan pedofilia. Pornografi merupakan jenis kejahatan dengan menyajikan bentuk tubuh tanpa busana, erotis, dan kegiatan seksual lainnya dengan tujuan merusak moral. Pedofilia merupakan kejahatan penyimpangan seksual yang lebih condong ke arah anak-anak atau child pornografi. Yang ke-8, data forgery. Kejahatan ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi dan lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Dokumen tersebut disimpan sebagai scriptless dokumen dengan menggunakan media internet. Kejadian ini biasanya diajukan untuk dokumen e-commerce. Ruang lingkup kode etik dalam teknologi informasi. Yang pertama ada sistem analis. Sistem analis atau disebut analisis sistem adalah orang yang menggunakan teknik analisis dan desain untuk memecahkan masalah bisnis menggunakan teknologi informasi. Yang kedua, etika profesi developer. Dalam dunia IT, developer adalah orang yang menciptakan sesuatu dengan komputer. Istilah ini mencakup banyak hal, seperti perangkat lunak, situs web, dan materi tertulis. Yang ketiga, etika profesi web programmer. Web programmer adalah profesi di bidang IT yang mengkhususkan diri dan terlibat dalam pengembangan aplikasi dan sistem informasi berbasis web dengan model client-server. Yang keempat, network engineer. Berikut adalah etika profesi seorang network engineer. Yang pertama, tidak boleh mengubah konfigurasi di dalam jaringan tanpa sepengetahuan perusahaan. Yang kedua, harus dapat mengamankan jaringan yang telah dibentuk untuk melayani pengguna. Yang ketiga, menambahkan software dan hardware yang dibutuhkan. Yang keempat, mencatat dan melaporkan permasalahan dalam komputer user di dalam jaringan. Yang kelima, tidak membiarkan data-data perusahaan disabotase. Yang keenam, memiliki sikap disiplin dan tetap pada tugas yang telah dibuat. Kode etik yang kelima, technical engineer. Tanggung jawab dasar seorang technical engineer ialah memberikan dukungan teknis kepada perusahaan atau organisasi di bidang tertentu. Yang keenam, etika profesi sistem administrator, juga dikenal sebagai sysadmin, adalah profesional teknologi informasi atau TI yang memastikan sistem komputer organisasi berfungsi dan memenuhi kebutuhan organisasi. Kesimpulan. Yang pertama, kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa kode etik profesi, pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.
Yang kedua, kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya, bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja atau kalangan sosial. Yang ketiga, kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.